Motherhood plays an important role in the Bible. It binds the beginning and the end. These stories offer us a glimpse into the heart of God, and so we start at the beginning. Taken from the side of Adam, gifted with bringing forth life, the first woman was named Eve because she was the mother of all living. But she was also a mother in her own right, the first of many mothers to come. Though Sarah's womb was closed, God promised nations and kings would come from her. 10 years pass, and motherhood seems as impossible as the day it was promised. But the Lord is faithful to keep his promises, and Sarah bore a son who made her laugh. Leah was the firstborn, overlooked by her husband Jacob, who gave his heart to her younger sister. When the Lord saw that Leah was hated, he opened her womb. Despite Jacob's disdain, she found her motherhood in the Lord. When Pharaoh became angry at the fruitfulness of the Hebrews, Jochebed sacrificed her motherhood for the sake of her son. When Pharaoh's daughter saw the child, she had compassion on him. Because of Jochebed's sacrificial motherhood, the Israelites found freedom. Naomi was a mother who experienced the loss of her sons, yet she gained a daughter in Ruth who declared, "For where you go, I will go. Your people will be my people. Your God, my God." Naomi and Ruth became family by faith. Mary, a virgin and not yet married, was found to be with child from the Holy Spirit. The motherhood of this blessed woman was more than the continuation of a family name, but a means for God to bring a Savior into the world to save his people from their sins. From the garden to the cross, there have always been mothers. These women paved the way for all women, representing the full spectrum of the ways one could be called mom. Whether a mother in faith, mentorship, adoption, or by birth, you play an important role in the stories of generations to come. To all the Sarahs, Leahs, Jochebeds, and Naomis, Happy Mother's Day. Salam, Sobat Arauna sekalian. Kita berjumpa kembali. Mari memuji menyembah Tuhan dalam Arauna Online Service pada minggu ini. Haleluya. Mari bersorak, bertepuk tangan bersama-sama. Satukan hati kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari,
segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
masa depan kami hanya Engkau yang punya dan Engkau yang jaga. Tiada sedikit pun Tuhan kuat dan gagah kami ada di dalamnya. Kami yakin dan percaya umat-Mu yang saat ini takut ataupun gentar menghadapi kehidupan, mengalami kekuatan dan pemulihan daripada Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Berbicaralah seperti seorang ayah kepada anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Salam sejahtera, kekasih Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kita, memberikan sukacita, memberikan kekuatan yang senantiasa baru. Firman Tuhan katakan bahwa rahmat-Nya, kasih-Nya, anugerah-Nya selalu baru setiap pagi. Dan minggu ini kita ada di dalam satu momen yang spesial, Happy Mother's Day buat para wanita, bukan para ibu saja loh ya. Kita mengingat Mother's Day. Hari ini adalah Hari Ibu Internasional, saudara. Ya, jadi kita percaya ada peranan yang besar dari para wanita, khususnya para ibu bagi gereja, bangsa, dan juga bagi generasi yang Tuhan percayakan. Dan saudara, seperti klip yang saudara sudah saksikan, bahwa di sepanjang zaman di Alkitab selalu ada wanita-wanita yang menjadi manusia biasa, orang-orang yang sederhana, tetapi dipakai Tuhan untuk mempengaruhi sejarah, mengubahkan sebuah generasi. So, wanita merupakan instrumen yang penting untuk rencana Allah, boleh digenapi. Dan saya yakin kalau ada wanita yang luar biasa, karena ada pria-pria juga yang dipakai Tuhan menjadi pemimpin, menjadi guide, pembimbing di setiap area di kehidupan kita. Saudara, hari ini saya memberi judul Sang Penolong, tentang wanita dan hubungannya dengan Roh Kudus di dalam Mother's Day Sermon hari ini. Saya menyapa setiap wanita dimanapun ada. Tuhan memberkati saudara. Saudara, saya ingin membuka dengan satu kisah yang saya baca dan itu luar biasa sekali, tentang Sir Edmund Hillary. Dia lahir 1919 dan dia meninggal tahun 2008. Sir Edmund Hillary adalah seorang yang berasal dari New Zealand, adalah seorang pendaki gunung, penjelajah dan juga filantropis, seorang yang sangat peduli lewat keuangannya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Pada tanggal 29 Mei 1953, beliau dan satu orang Sherpa. Apa itu Sherpa? Sherpa adalah sebutan untuk penduduk setempat di Nepal yang menjadi penolong untuk para pendaki. Berasal dari Nepal, yaitu Tenzing Norgay. Ya, menjadi orang pertama. Jadi Sir Edmund Hillary dengan Tenzing Norgay menjadi orang pertama yang menjejakkan kakinya di Mount Everest. Sir Edmund Hillary bukan hanya seorang penakluk Mount Everest, tetapi juga mengabdikan hidupnya, ini luar biasa, untuk mensejahterakan kehidupan para Sherpa tersebut dan berjuang untuk mendirikan sekolah-sekolah agar anak-anak di Nepal dapat mengenyam pendidikan yang baik, serta mendirikan rumah sakit juga. Jadi Sherpa itu adalah menolong sebagai guide para pendaki untuk bisa sampai di puncak. Seluruh dunia mengenal Sir Edmund. Mungkin saudara yang suka atau pecinta alam sudah ngerti, sudah tahu bahwa dialah orang pertama yang menjejakkan kakinya di Mount Everest yang waktu itu menjadi a big dream, mimpi besar yang belum ada yang menaklukkannya. Tetapi tahukah saudara, bagi para pendaki gunung beliau menjadi seorang legend. Ya, pembuka jalan bagi ketidakmungkinan menaklukkan Mount Everest. Tetapi tahukah saudara bahwa tanpa seorang Sherpa, ya, maka kecil kemungkinan untuk seseorang berhasil sampai di puncak Mount Everest. Sherpa adalah orang-orang Himalaya yang hidup di perbatasan Nepal dan Tibet. Mereka terkenal karena keahliannya
dalam mendaki. Kemudian mereka terkenal karena tenaga yang luar biasa, mengangkat beban dan perlengkapan dari para pendaki. Dan mereka, ini penting sekali, mereka yang sangat mengenal jalur pendakian, ya. Sir Edmund Hillary terkenal dengan kata-katanya bahwa yang harus kita taklukkan itu bukan gunung, tapi diri sendiri. Saudara yang suka pecinta alam, pendaki gunung sudah ngerti bahwa waktu kita menjelajah dan kita sedang mendaki gunung, maka diri sendiri itu adalah hal yang harus kita taklukkan. Dan Tenzing Norgay mengatakan begini, kalau menjadi orang yang mengantarkan saja ke Mount Everest itu memalukan, maka saya akan rela untuk malu sepanjang hidup saya. Bayangkan sudah, itu hal yang luar biasa sekali. Konon katanya, dalam kisah yang saya baca saudara, saat Tenzing Norgay hampir sampai di puncak Everest itu saudara, maka dia menahan kaki serta menancapkan bendera di situ. Untuk apa? Dia persilahkan Sir Edmund Hillary untuk menapakkan kakinya terlebih dahulu, yang pertama, dan menancapkan bendera di puncak Mount Everest. Saudara, saya mau katakan, seorang Sherpa kesimpulannya adalah pribadi yang menjadi penolong, penghibur, pemberi semangat, penunjuk jalan yang ahli serta rela untuk apa saudara? Tidak kelihatan. Mengapa? Karena goal seorang Sherpa dan fokusnya hanya satu, membawa seorang pendaki berhasil sampai di puncak. That's it, itu saja. Nah saudara, mari kita masuk ke dalam ayat tema kita, Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Frasa ini luar biasa saudara. Minggu lalu saudara sudah mendengar khotbah Bapak Gembala yang luar biasa tentang penjelasan ayat ini, tentang posisi kita ada di meja perjamuan raja. Saudara, saya sarankan untuk saudara menyimak kembali khotbah beliau di minggu pertama. Dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Di ayat tema tersebut ada bagian kalimat yang mengatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pengurapan minyak di situ biasanya di zaman itu memakai minyak zaitun yang murni. Ya. Dan pengurapan minyak itu menggambarkan tentang kuasa kehadiran Tuhan lewat Roh Kudus yang mampu mengistimewakan, saya pakai kata istilah ini, mengistimewakan saya dan saudara di tengah masa atau situasi yang tidak mudah. Ya, bahkan dikatakan pialanya penuh melimpah. Bukan hanya itu, kita bisa ada hidangan yang luar biasa di hadapan lawanku. Ya, saudara ingat khotbah minggu lalu tentang bagaimana raja-raja menaklukkan lawan-lawannya, sehingga itu disampaikan luar biasa di hadapan lawan yang ditaklukkan itu ada hidangan. Saat Yesus naik ke surga, maka justru itu merupakan awal Roh Kudus diberikan masuk dalam hidup kita. Pribadi Roh Kudus itu sangat erat kaitannya dengan fungsi wanita, fungsi istri, fungsi ibu dalam sebuah keluarga. Saat kita mengenal fungsi dan kuasa Roh Kudus, maka itu menjadi tuntunan untuk fungsi dan kekuatan dalam diri seorang wanita. Sekali lagi, Happy Mother's Day internasional bagi para wanita, para ibu, celebrate yourself. Ya, saya suka diajarin tentang good job myself. Di semua kelemahan dan kekuranganmu, Tuhan memainkan peranan yang penting dari hidup untuk banyak hal. Nah, langsung saudara, apa itu fungsi Roh Kudus? Ya, ada beberapa poin yang penting tentang fungsi Roh Kudus yang juga dapat dianalogikan hari ini menjadi kekuatan atau fungsi seorang wanita. Ya, saya pakai 3C dan 3P deh saudara ya, gampang diingat. Yang pertama, fungsi Roh Kudus adalah comforter, penolong. Dalam bahasa asli dikatakan parakletos. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Katakan sama-sama, selama-lamanya. 2, 3, selama-lamanya. Saudara, penolong adalah sosok yang tentunya lebih kuat, lebih mampu, lebih memahami daripada yang ditolong. Saudara masih ingat ilustrasi Sherpa tadi? Dia lebih paham jalur ke puncak gunung. Dia jauh lebih kuat membawa semua beban dari pendakinya. Arti penolong di sini yaitu sosok yang menyertai,
yang memberi ketenangan, comforter. Sosok yang membela, itu dipakai kata advocate, pengacara, pembela, advokat, saudara. Jadi kalau ada di pengadilan, saya cukup tergelitik, saudara. Fungsi Roh Kudus, bahkan saudara, apa yang Yesus kerjakan itu seperti seorang advokat, saudara, pembela di pengadilan. Kalau saudara ada di pengadilan, saudara tahu ada fungsi advokat itu adalah membela, memberikan data-data, meringankan bagi si terdakwa, saudara. Apalagi arti seorang parakletos, pensyafaat, intercessor, supaya apa? Hidup orang lain lebih baik. Kalau dianalogikan langsung, supaya hidup keluarga, pasangan, gereja di mana engkau para wanita ada, itu jauh lebih baik. Yang percaya katakan amin. Lawan dari penolong adalah penyerang. Penyerang adalah sosok yang mengkondisikan orang lain dalam posisi menang kalah, menyimpan semua luka untuk dijadikan dasar untuk kemudian melukai ulang. Fokusnya adalah diri sendiri. Saya katakan seperti ini, saudara. Kondisi yang paling parah adalah seorang penyerang, agitator. Apa kondisi yang paling parah, saudara? Akan menjadi orang yang paling kesepian. Saya berdoa supaya para wanita, para ibu, para istri yang hari ini bersama-sama dengan saya, fungsi Roh Kudus sebagai parakletos itu mengalir, mengurapi saudara dan saya. Yang kedua, fungsi Roh Kudus, saudara, dan saya analogikan itu fungsi wanita, fungsi seorang istri atau ibu. Counselor, apa itu? Penasehat. Aletheia, bahasa aslinya, saudara, penasehat, roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, saya dan saudara, mengenal dia, Roh Kudus, sebab ia, Roh Kudus, menyertai kamu dan akan diam. Katakan sama-sama, diam di dalam kamu. Roh Kudus diam di dalam saya dan saudara. Konselor atau pendamping, pembimbing adalah sosok apa, saudara? Yang memahami. Kata paham itu sangat equal dengan seorang konselor, seorang penasehat, seorang pembimbing. Yaitu sosok yang memahami, mengerti dan menemani seseorang sampai dia bisa keluar dari kondisi yang sulit. Arti dari penasehat di sini, aletheia itu, saudara, sang penasehat itu yang pertama membawa pesan kebenaran. Makanya dikatakan dunia tidak kenal. Para wanita yang saya kasihi dan sekaligus para pria yang bersama-sama mungkin saat ini beribadah. Saudara, kenapa kebenaran itu seringkali sulit diterima? Karena itu sebuah standar. Bahkan ayat firman Tuhan tadi Yohanes 14:17 mengatakan karena dia itu roh kebenaran, dunia gak kenal. Di mana ada kebenaran pasti ada pertentangan. Hai para wanita, saya berdoa supaya engkau menjadi pembawa kebenaran. Kebenaran selalu mengalami tantangan, kebenaran selalu seringkali menyakitkan, tetapi membawa pesan kebenaran merupakan salah satu fungsi dari Roh Kudus. Nah, arti dari penasehat selain membawa pesan kebenaran, memberi fakta dan data sehingga hasilnya menemukan jalan keluar. Arti yang lainnya lagi dari aletheia, menegakkan hal-hal benar yang berhubungan dengan moral, menegakkan kebenaran hal-hal rohani. Saya berjumpa dengan banyak orang, anak-anak yang luar biasa, bukan hanya secara rohani tetapi secara pekerjaan, karir, karakter. Biasanya selain mereka punya orang tua, papa, ayah yang luar biasa, mereka punya seorang comforter, counselor, mama, ibu yang luar biasa. Bagaimana dengan saudara yang tidak memiliki figur itu? That's why saya mau katakan Roh Kudus ada, tinggal bersama dengan saya dan saudara. Kiranya Tuhan menyembuhkan engkau, memulihkan engkau dari kebutuhan-kebutuhan yang kau tidak miliki sampai hari ini. Nah, lawan dari kata penasehat, counselor adalah kata-kata yang sia-sia. Seorang yang sering mengatakan kata-kata yang sia-sia. Penasehat lawannya apa? Seorang yang tidak benar dalam perkataan, gosip, fitnah. Pribadi yang negatif seperti itu akan sering mengerjakan apa, saudara? Kecurigaan, mind reading, baca pikiran orang, padahal kan kita gak bisa baca pikiran orang selalu, saudara. Memakai asumsi, wah sering curiga gitu ya. Nah, sebagai dasar kebenaran yang justru akan menyesatkan dan mengacaukan dalam sebuah hubungan.
catat ini baik-baik. Dunia ini sangat membutuhkan pribadi anak-anak Tuhan yang menjadi penasehat, pembimbing sejati di tengah tekanan dan kesulitan yang besar. Yang ketiga, fungsi Roh Kudus. Encourager, penghibur, dipakai kata parakletos, yaitu sosok sumber kekuatan batiniah dari dalam. Yohanes 14 ayat 26. Penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa, Dia yang akan mengajar segala sesuatu kepada saya dan saudara, mengingatkan. Seorang penghibur itu bukan hanya tepuk-tepuk, usap-usap. Penghibur itu seringkali juga mengingatkan, saudara. Memberi kekuatan batiniah. Penghibur adalah sosok yang pernah melewati kondisi sulit. Perhatikan ini, seorang Sherpa tadi. Dia tahu kondisi-kondisi medan yang sulit. Sosok yang mengalami sehingga kekuatannya bukan hanya pada kata-kata, tetapi kekuatannya pada pendampingan orang-orang yang sedang ditolong. Memampukan orang lain melewati masa sulit dan aniaya. Kalimat ini sudah dipakai menggambarkan kondisi murid-murid Yesus setelah dia naik ke surga dan mengalami banyak penganiayaan murid-muridnya. Lawan dari seorang pemberi kekuatan adalah sosok yang membebani. Ya. Sikap negatif yang kita bisa rasakan saat kita bertemu dengan sosok yang membebani adalah kita rasa lelah. Saya berdoa supaya para wanita, para ibu, bahkan para pria mengalami pemulihan hari ini. Jarang ada kata-kata kekuatan. Apakah engkau selalu punya praise report? Setiap hari kita ada laporan ucapan syukur dibandingkan sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang sulit, sesuatu yang melemahkan. Ya, sosok yang tidak pernah puas itu sosok yang berbeda dengan seorang pemberi kekuatan. Catat baik-baik ini saudara, manusia daging itu seperti pasir hisap. Semakin kita terus bergerak di dalam daging di situ, maka semakin akan membuat kita tenggelam di dalamnya dan akhirnya membawa kematian jiwa dan rohani. Nah, saudara, dalam perjalanan pelayanan saudara, seringkali masalah atau persoalan terbesar itu bukan pada pribadi atau hubungan satu orang dengan yang lain, atau pria dengan wanita atau wanita dengan pasangannya, tetapi karena ada sebuah kebutuhan yang tidak dipahami satu dengan yang lain. Nah, hari ini saya ingin kita sama-sama seperti masuk ruang screening para wanita, dan juga saya berdoa supaya ini bukan hanya informasi saja, tetapi sebuah revelation yang akan memulihkan, mengubahkan kita, karena kita punya pribadi Roh Kudus. Saya berdoa jika Tuhan mengizinkan di bulan depan perayaan Father's Day, saya rindu untuk memberkati dan menguatkan para pria. Stay tune, jangan lewatkan itu saudara. Nah saudara, jadi memahami kebutuhan adalah langkah pertama yang menolong kita untuk memahami satu dengan yang lain. Hari ini wanita, ada daftar resep ajaib yang harus dimengerti para bapak, para pria. Amin ya. Ada, saya catat 7 saja saudara, berarti kita ada 2 jam akan khotbah. Oh enggak saudara ya. Ya 7. Yang pertama, kebutuhan terbesar seorang wanita adalah kasih, love, cinta. Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saya nggak perlu menjelaskan itu. Nah, bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya sebagai standar? Ya, 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, ini kata luar biasa. Jadi kita pun, saya dan saudara, tidak peduli wanita, tidak peduli pria, catat nih baik-baik ya. Nanti jangan sampai selesai saya khotbah, saya jadi musuh dari semua kaum pria. Oh enggak. Saya setelah khotbah ini saya yakin akan ada banyak pria yang menjadikan saya sahabat untuk menceritakan tentang rahasia wanita. Ada amin saudara. Jadi kita pun, saya dan saudara, wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah para suami, apakah engkau mengasihi istrimu? Para pria, apakah engkau mengasihi wanita yang penting? Contoh, ibu, mama, kakak atau adik wanita, teman atau seorang sahabat wanita. Engkau menghargai mereka, engkau mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Selain Yesus yang nomor 1, apakah saudara mengasihi wanita istri lebih dari pekerjaan, hobi, dari orang tua, bahkan mungkin kalau engkau menikah, meninggalkan keluarga biologismu. Ya. Bahkan lebih dari kita mengasihi anak-anak kalau engkau yang memiliki anak, tapi mengasihi istri atau wanita yang menjadi pasangan. Yang kedua yang kebutuhan wanita adalah perhatian.
Atensi. Sedikit intermezzo, tapi zaman sekarang ada banyak hal yang berubah, saudara. Tidak selalu wanita juga yang seperti ini ya, karena perubahan zaman juga pria-pria juga seperti itu. Jadi saya yakin Roh Kudus akan mengajar kita untuk menjadikan ini menjadi kebenaran yang universal. Yang kedua, kebutuhan wanita adalah atensi, perhatian. Setiap wanita itu suka didengarkan dan butuh diyakinkan apakah wanita itu penting di mata suami atau di mata seorang pria. Bahkan para istri jauh lebih butuh untuk bicara dan dimengerti oleh suaminya. Ini bisa iya bisa tidak, saudara. Kadang ada istri-istri yang lebih introvert juga bisa berbeda. Sekalipun dia punya teman sama wanita yang jauh lebih bisa mengerti dengan dalam, tapi dia rindu untuk pasangannya, suaminya itu bisa lebih mengerti dirinya. Para pria, saya katakan, apakah engkau sungguh-sungguh tulus mendengarkan apa yang seorang wanita istri katakan? Ingat, tindakan adalah bukti nyata dan lebih penting dari sebuah kata-kata. Yang ketiga, kebutuhan terbesar dari wanita, perlindungan, protection. Sudah digambar itu ada gembok. Ya. Keamanan. Seorang istri membutuhkan seorang suami sebagai sosok yang melindungi keluarganya. Seorang wanita membutuhkan pria yang menjadi sosok yang melindunginya dan menghormatinya. Saudara, sekalipun saya punya latar belakang keluarga yang banyak disfungsi, saya bersyukur Tuhan memulihkan sehingga saya bisa menjadi berkat. Saya berdoa bagi adik-adik saya yang semuanya laki-laki, saudara. Saya melihat mereka menghargai pasangan mereka, mengasihi mereka. Tuhan beri seorang suami yang di balik semua kelemahannya, suami saya mengerjakan hal itu, ada perlindungan, ada protection. Salah satu cerita intermezzo sedikit, saudara. Setiap kali beliau ada berkat, suami saya ada berkat, dia selalu berkata seperti ini, kamu ada kebutuhan apa yang kamu inginkan, kamu kepengen apa? Contoh nih saudara ya, sebelum saya nanti bisa nabur, ada kebutuhan orang atau kebutuhan pelayanan. Dan sejujurnya saya adalah wanita yang minim biaya. Dan itu salah satu hal sepele atau hal kecil saudara, tapi itu menimbulkan perasaan perlindungan dan protection. Ayo para suami, kalau habis gajian ada uang yang disembunyikan di kaos kaki, enggak. Saya berdoa supaya perlindungan ini juga menyangkut keamanan dari sisi finansial, ya, itu intermezzo, saudara. Nah, saya percaya ya, wanita bukan hanya butuh perlindungan kalau ada suara atau hal asing di malam hari, tetapi juga butuh perlindungan tengah keadaan yang mengancam. Ini penting sekali, dengarkan baik-baik para pria, para suami. Pergaulan, keadaan yang mengancam, pergaulan sosial di sekitar wanita itu. Para wanita butuh seorang pria yang akan memimpin kehidupan rohaninya dan anak-anaknya dan menegakkan hidup yang benar dan kuat di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Para pria, apakah engkau sungguh-sungguh teliti dan bekerja keras untuk melindungi keluarga dari ancaman baik fisik, media pergaulan di tengah-tengah dunia yang jahat? Termasuk para pria, para suami yang saya kasihi, dengan teliti dan peka melihat bagaimana lingkup pergaulan sahabat wanita atau istri saudara dengan teman-temannya. Para pria adalah seorang yang nilai hidupnya harus menegakkan kebenaran, terutama kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa para pria, para bapak, dimanapun engkau ada, engkau menjadi penegak nilai, ya, yang terus melindungi, memberi proteksi keamanan bagi para wanita atau istri saudara. Nah, yang keempat, kebutuhan keempat adalah keamanan dan komitmen. Saya nggak perlu banyak penjelasan soal ini. Para wanita istri butuh kepastian bahwa seseorang pria miliknya itu akan setia dan hidup baginya. Wanita istri seringkali harus menahan kesedihan jika dia menjumpai seorang suami, seorang pria mudah tergoda oleh wanita lain dan juga tergoda hal-hal yang tidak kudus. Para pria, apakah engkau dapat dipercaya saat sendirian atau saat bersama-sama dengan banyak orang? Apakah tindakanmu sudah membangun kepercayaan akan hal itu? Saya berdoa Roh Kudus menolong engkau pagi hari ini. Kebutuhan yang kelima, saudara, dari seorang wanita, yaitu penghargaan, apresiasi. Seorang wanita, istri selalu ingin dihargai sebagai dirinya, jauh dari apa yang dilakukan. Saya ulang, seorang wanita selalu ingin dihargai sebagai dirinya, bukan apa yang dia lakukan.
Wanita ingin mengetahui bahwa pria menghargai dia lebih dari yang dilakukan, mengurus rumah, menyelesaikan pekerjaan, bahkan lebih dilihat, dihargai lebih dari kelemahan dan kesalahannya sebagai seorang wanita. Penghargaan, catat ini baik-baik. Penghargaan membangun kepribadian seorang wanita. Bahkan penghargaan ini juga dibutuhkan dalam bentuk ketegasan saat seorang wanita memilih mengambil tindakan yang enggak benar. Saya ingat satu kali suami saya melihat bahwa sikap dan kondisi yang saya kerjakan itu tidak tepat. Tidak dengan kasar tapi dengan ketegasan dia mengatakan, Sari, saya enggak mau kamu mempengaruhi saya untuk bertindak. Kamu sudah tidak tepat dalam sikapmu. Itu penting, saudara. Engkau perlu melindungi para wanita, para istri, para wanita yang penting di sekitarmu untuk tidak larut dalam sebuah kesalahan. Karena ketegasan, perhatikan ini, ketegasan merupakan pagar pelindungan kalau kita mengasihi seseorang. Saudara, memang wanita itu didesain unik, ya, lewat kata-kata penghargaan yang tulus, dia dibangun kepribadiannya. Yang keenam, kebutuhan wanita adalah belas kasihan. Alkitab menulis bahwa wanita, belas kasihan itu compassion. Alkitab menulis bahwa wanita adalah bejana yang lebih lemah dibandingkan pria. Tentunya tidak berarti bahwa wanita lebih rendah. Tapi maksudnya adalah pria dan wanita itu memiliki perbedaan. Wanita akan bereaksi lebih cepat biasanya dalam sebuah situasi. Lebih memakai perasaan, lebih mudah merasa letih dan capek. Termasuk di dalamnya wanita lebih butuh kehadiran suami atau pria di dalam kehidupannya. Nah, bagaimana kalau engkau, saudara, yang hari ini bersama-sama dengan seorang single, saudara? Saudara, you are single but happy, bisa, saudara. Yang saya katakan, Roh Kudus itu tinggal di dalammu, menguatkanmu sampai kalau memang Tuhan izinkan satu titik engkau bertemu dengan pria yang terbaik, yang tepat bagi hidupmu. Oleh sebab itu, kesempatan single itu ada kesempatan di mana engkau itu bergaul dengan Roh Kudus. Karena pernikahan bukan obat, pernikahan itu bukan rumah sakit. Tapi waktu engkau dipulihkan oleh Roh Kudus pada waktu yang tepat, Tuhan akan mempertemukan dengan orang yang tepat juga. Saya katakan seperti ini kalimatnya, catat. Compassion is the wish and an action to see others free from suffering. Belas kasihan itu adalah harapan dan tindakan untuk melihat orang lain itu bebas dari penderitaannya. Waktu kita punya belas kasihan, kita selalu punya harapan dan bertindak untuk menolong seorang istri, seorang suami keluar dari penderitaan. Yang terakhir, saudara, yaitu kebersamaan, partnership. Seorang wanita tidak suka dengan namanya kesendirian dalam hidup. Dalam pernikahan, istri membutuhkan suaminya terlibat, salah satunya dalam membesarkan anak. Wanita secara umum membutuhkan pria untuk terlibat bersama menghadapi masalah, menemukan jalan keluar, bersama-sama mengambil keputusan. Bahkan kadang-kadang, saudara, memilih motif spray tempat tidur. Aduh, sepele banget. Tapi saya bersyukur lewat hal-hal kecil itu kadang-kadang itu bentuk perhatian. Oh ya, ditemenin, saudara, ya. Para pria, pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, kapanpun saudara beribadah, apakah engkau memahami bahwa wanita membutuhkan itu? Membutuhkan seorang yang hidup bersama-sama, becoming partner, menjadi partner, partnership, kebersamaan, dua menjadi satu setiap hari. Saya mau tutup dengan kalimat ini. Karena di mana ada kerukunan, catat baik-baik, di mana ada kerukunan, Tuhan memerintahkan berkat-Nya di situ. Bukan hanya kerukunan dalam pernikahan suami istri, kerukunan dalam keluarga, kerukunan di gereja, kerukunan di tim kerja, saudara. Saudara, waktu para pria dan wanita rukun, Tuhan yang perintahkan berkat. Itu dahsyat itu ayat, saudara. Nah, hari ini di akhir khotbah saya, apakah engkau mau menjadi seorang Sherpa, para wanita yang saya kasihi di Mother's Day ini? Apakah engkau mau rindu menjadi Sherpa? Tapi aku masih banyak kekurangan, aku banyak kelemahan. Saya pun juga seperti itu, saudara. Kita punya Sherpa yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Sherpa yang ajaib itu yang akan membantumu, menopangmu, mengangkatkan bebanmu sampai engkau ada di puncak kuasa, berkat, dan penyertaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala.
Ambil waktu sebentar untuk engkau tenang dengan Tuhan. Para wanita yang saya kasihi, saya tahu persis bebanmu berat. Para wanita single, saya bisa memahami semua pergumulan yang sedang kau alami. That's why, mengapa engkau butuh Roh Kudus. Sebagai orang Kristen, di bulan ini kita sedang memperingati Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Mari minta api Roh Kudus memenuhi hidupmu dimanapun engkau ada saat ini. Yang kedua, adakah saat ini engkau yang terluka, tidak mengalami salah satu dari 7 kebutuhan itu? Apakah kau akan menyesali pernikahanmu? Apakah kau akan meninggalkan komitmen? Apakah kau akan merusak dirimu? Saya mau katakan, Roh Kudus adalah Tuhan sendiri yang hadir menyertai dan menolong. Bapa di surga, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi aku percaya Engkau yang akan bekerja. Roh Kudus, Engkau penolong, Engkau advokat kami, pembela kami, Engkau penghibur kami, Engkau hadir, Engkau omnipoten, Engkau hadir di mana saja dan kapan saja. Hadirlah bersama-sama kami. Mau berdoa untuk para wanita, para istri dimanapun mereka berada. Seperti klip yang kami sudah lihat, jadikan kami sosok-sosok yang mempengaruhi sejarah bagi generasi kami Tuhan. Sesederhana apapun peranan kami menjadi terang, lilin, comforter, menjadi seperti Roh Kudus dimanapun kami ada. Saat ini kami sebelum berpisah, kami mengangkat tangan kami berdoa bagi bangsa ini. Tuhan, berkati mulai dari presiden sampai staf di daerah-daerah. Kami butuh anugerah-Mu di tengah-tengah puncak liburan ini Tuhan, supaya tidak ada ledakan pandemi. Tuhan, kami butuh anugerah-Mu supaya keselamatan, kesejahteraan mengalir atas bangsa ini. Kami percaya anugerah Tuhan melebihi kelemahan dan ketidaktertiban manusia. Kami memberkati bangsa ini, kami mengasihi bangsa ini Tuhan. Berkati, lindungi, sertai, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terima berkat. Kiranya Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus, jadi berkat dimanapun saya dan saudara ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.